Baik, pertemuan kali ini kita akan isi dengan materi peralatan yang digunakan di dalam public area section. Nah, public area section ini masuk ke dalam housekeeping department. Nah, langsung saja kita ke materinya, yakni peralatan yang digunakan di dalam public area section. Nah, peralatan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada peralatan manual dan yang kedua ada peralatan makinal. Nah, peralatan manual adalah segala sesuatu alat yang digunakan di dalam public area section itu yang tidak menggunakan tenaga listrik, hanya menggunakan tenaga manusia. Sedangkan peralatan makinal itu adalah peralatan yang digunakan oleh public area section dengan bantuan tenaga listrik atau penggeraknya menggunakan mesin dan hanya menggunakan tenaga manusia sebagai tenaga mengontrol. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis peralatan manual. Yang pertama ada sailing broom. Sailing broom ini adalah alat yang digunakan untuk membersihkan sawang yang ada di langit-langit ruangan. Nah, contohnya yang sering kita kenal itu sebagai sarang laba-laba. Nah, yang kedua itu ada floor broom, di mana floor broom ini berfungsi untuk membersihkan lantai dari debu, kotoran maupun sampah yang berserakan pada lantai. Yang ketiga ada carpet broom. Carpet broom ini berfungsi untuk membersihkan permukaan benda yang terbuat dari karpet. Contohnya seperti debu-debu yang menempel pada karpet. Nah, selanjutnya ada toilet bowl brush, di mana toilet bowl brush ini berfungsi untuk membersihkan toilet bowl atau jamban pada toilet. Selanjutnya ada hand brush. Hand brush ini berfungsi untuk membersihkan kotoran atau noda yang melekat pada linen atau lantai. Nah, selanjutnya ini ada shoes brush, berfungsi untuk membersihkan dan mengkilapkan sepatu yang terbuat dari kulit. Nah, ini berfungsi untuk atau yang sering kita kenal sebagai untuk menyemir sepatu kulit. Nah, selanjutnya ada cloth brush, di mana cloth brush ini berfungsi untuk membersihkan debu atau noda yang tidak melekat dan yang menempel pada pakaian. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk membersihkan pakaian, namanya itu cloth brush. Selanjutnya ada cushion brush, di mana cushion brush ini berfungsi untuk membersihkan bantalan sofa, kasur, permukaan kursi yang terbuat dari linen. Nah, lanjut. Nah, ini adalah contoh terakhir dari peralatan manual yang digunakan di public area section. Nah, contohnya ini ada steel brush, di mana steel brush ini berfungsi untuk menghilangkan noda keras dan sulit untuk dihilangkan. Nah, biasanya steel brush ini terbuat dari bahan kawat yang sangat keras untuk menghilangkan noda-noda yang sulit untuk dihilangkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok alat penampung atau kontainer. Yang pertama itu ada public area trolley, di mana public area trolley ini berfungsi untuk menampung peralatan yang akan digunakan pada saat membersihkan area. Nah, public area trolley ini bisa dilihat pada contoh gambarnya. Nah, di sini bisa banyak memuat barang-barang atau alat-alat pembersih lainnya. Yang selanjutnya ada caddy carry box, di mana caddy carry box ini berfungsi untuk menampung peralatan pembersih yang bentuknya kecil dan yang akan digunakan pada saat proses pembersihan. Selanjutnya ada bucket, di mana bucket ini berfungsi untuk menampung air atau cairan pembersih dalam proses pembersihan suatu objek. Lanjut, untuk kontainer selanjutnya itu ada penyemprot bahan pembersih. Nah, alat ini digunakan untuk menampung cairan pembersih, contohnya seperti pembersih kaca, pembersih lainnya bisa menggunakan alat ini untuk alat penampungnya. Untuk selanjutnya itu ada double bucket. Double bucket adalah alat yang digunakan untuk menampung cairan pembersih lantai dan air. Nah, ini gambarnya, bucketnya itu ada dua, bisa diisi dengan air bersih dan air yang berisi cairan pembersih. Nah, selanjutnya ada dustpan, digunakan untuk menampung sampah atau kotoran sementara yang akan dibuang untuk selanjutnya. Selanjutnya ada waste bin,
di mana waste bin ini berfungsi untuk menampung sampah sementara sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir. Selanjutnya kita masuk ke kelompok linen. Yang pertama itu ada dust cloth. Dust cloth ini berfungsi untuk membersihkan perabot yang terbuat dari kayu, bambu, formica, marmer, dan rotan. Nah, bisa dilihat pada gambar linennya itu atau lapnya itu berwarna kecoklatan, agak ke kuning-kuningan. Nah, selanjutnya ada cotton cloth, di mana cotton cloth ini berfungsi untuk membersihkan perabot. Nah, bisa dilihat juga pada gambarnya. Selanjutnya ada glass cloth, di mana glass cloth ini berfungsi untuk membersihkan perabot yang terbuat dari kaca, contohnya seperti gelas, piring, dan perabotan lainnya. Yang selanjutnya ada chamois, di mana chamois ini adalah kain lap yang terbuat dari bulu hewan yang lembut yang digunakan untuk mengeringkan permukaan benda. Nah, kalau di sekitar kita sering kita kenal sebagai lap kanebo yang berfungsi untuk menghisap air atau untuk mengeringkan benda-benda yang terkena cairan. Selanjutnya masih ke dalam kelompok linen. Pada gambar ini adalah mop atau yang sering kita kenal sebagai lapel, di mana mop ini terbuat dari gumpalan benang atau sumbu yang digunakan untuk membersihkan permukaan lantai dari noda ataupun kotoran yang sudah melekat. Nah, selanjutnya ada lobby duster, di mana lobby duster ini berfungsi untuk membersihkan debu yang tidak melekat di lantai pada area yang cepat kotor. Nah, kenapa namanya lobby duster? Karena alat ini sering digunakan di area lobby. Nah, untuk selanjutnya itu ada duster filter, di mana duster filter inilah pembersih debu yang terbuat dari bulu ayam yang sering kita kenal sebagai kemoceng. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam peralatan pendukung area kerja. Nah, yang pertama itu ada rubber scrubber, di mana rubber scrubber ini berfungsi untuk pengering air yang menggenang di lantai yang terbuat dari karet. Nah, jika ada air-air yang tergenang pada suatu permukaan, bisa menggunakan rubber scrubber ini untuk mengeringkannya. Yang selanjutnya ada sponge, di mana sponge ini busa untuk membantu membersihkan permukaan barang ataupun kaca. Sudah sering kita gunakan untuk membersihkan perabot-perabot yang ada di sekitar rumah kita. Nah, untuk selanjutnya itu ada Scotch Brite, di mana pada gambar ini sering kita jumpai di suatu perabotan yang ada di rumah kita. Nah, ini adalah tapas penggosok. Selanjutnya ada glass wiper, di mana glass wiper ini adalah berfungsi untuk membersihkan permukaan kaca dari debu-debu yang menempel. Selanjutnya masih di dalam peralatan pendukung kerja, yang kedua itu ada window squeezer. Nah, window squeezer ini adalah alat yang digunakan untuk membersihkan kaca jendela yang agak sedikit tinggi. Nah, ini bisa menggunakan telescopic stick atau alat untuk menyambung pembersih di area yang tidak terjangkau. Nah, selanjutnya ada window scraper, mana window scraper ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada kaca. Nah, bentuknya seperti pisau untuk menghilangkan noda-noda yang melekat pada kaca. Nah, selanjutnya itu ada ladder, adalah sebagai alat bantu untuk menjangkau area yang tinggi. Nah, ini bentuknya seperti tangga untuk menjangkau area yang susah untuk dijangkau oleh manusia. Nah, yang terakhir dari alat pendukung kerja itu ada floor squeezer, di mana floor squeezer ini berfungsi untuk mengeringkan atau menarik air yang menggenang di suatu lantai. Nah, jika ada area-area tertentu yang terdapat air yang menggenang, bisa menggunakan alat ini untuk mengeringkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok alat pelindung kerja. Yang pertama itu ada hand glove,
atau yang sering kita kenal sebagai sarung tangan, di mana sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari bahan kimia, cair, padat, ataupun bubuk. Nah, selanjutnya ada masker. Masker ini berfungsi untuk melindungi dan menutup hidung maupun mulut dari uap yang berasal dari bahan kimia. Nah, selanjutnya helmet atau helm. Berfungsi untuk melindungi dan menutup kepala saat membersihkan langit-langit ruangan, balkon, dan dinding. Nah, helm ini sangat berfungsi untuk melindungi kepala kalian pada saat melakukan pekerjaan yang beresiko. Selanjutnya itu ada boot. Boot atau sepatu digunakan saat membersihkan permukaan lantai yang basah, licin, atau terdapat cairan panas yang tertumpah. Nah, boot ini digunakan untuk melindungi kaki kalian untuk jika melaksanakan proses pembersihan yang terdapat cairan panas yang tertumpah pada lantai. Nah, selanjutnya ada kacamata Google. Di sini berfungsi untuk melindungi mata dari asap ataupun debu. Nah, yang terakhir dari alat pelindung kerja itu adalah floor sign, di mana floor sign ini berfungsi untuk memberi tanda agar berhati-hati ketika melewati lantai licin. Nah, di dalam floor sign ini terdapat gambar atau pemberitahuan dan juga terdapat gambar orang yang terpeleset. Nah, gambar ini digunakan untuk memberi tanda kepada orang yang lewat agar berhati-hati karena lantainya licin. Nah, untuk selanjutnya ada peralatan pembersih tenaga listrik atau yang sering kita kenal sebagai peralatan mekanikal. Yang pertama itu ada wet, dry, and vacuum cleaner, di mana alat ini berfungsi atau memiliki fungsi ganda, yaitu dapat dipakai untuk menghisap air dan menghisap debu. Nah, alat ini memiliki dua fungsi, bisa menghisap air yang tergenang maupun menghisap debu. Nah, selanjutnya ini adalah vacuum cleaner. Nah, vacuum cleaner ini berfungsi hanya bisa menghisap debu yang melekat pada permukaan lantai, karpet, mebel, maupun sofa dan dinding. Yang selanjutnya ada polishing mesin, di mana polishing mesin ini digunakan untuk menyikat atau menggelapkan suatu lantai. Nah, jika lantai di suatu hotel ataupun perusahaan yang kelihatannya sudah agak kusam, bisa menggunakan alat ini untuk mengkilapkannya kembali. Nah, yang keempat ada shampooing carpet mesin, di mana shampooing carpet mesin ini berfungsi untuk mencuci noda ataupun kotoran di atas permukaan karpet. Selanjutnya ada extraction mesin, di mana extraction mesin ini berfungsi untuk menghisap air yang masih tertinggal pada karpet. Nah, jika kita mencuci karpet yang ada di area public area, pasti ada air-air yang masih tergenang pada karpet. Nah, alat ini berfungsi untuk menghisap air tersebut. Yang selanjutnya ada blower mesin, di mana blower mesin ini berfungsi untuk mengeringkan karpet. Hampir sama fungsinya dengan extraction mesin, tapi ini untuk mengeringkan. Yang selanjutnya ada scrubbing mesin, di mana scrubbing mesin ini berfungsi untuk mengelupas lapisan lantai yang sudah kotor ataupun kusam. Nah, ini contohnya seperti sikat lantai. Nah, selanjutnya ada carpet master, di mana carpet master ini berfungsi untuk menyisir bulu karpet yang tebal ataupun panjang. Nah, yang terakhir dari peralatan pembersih tenaga listrik itu ada steam mesin atau streamer, di mana streamer ini berfungsi untuk membersihkan kotoran yang belum melekat pada lantai, dinding, dan sudut-sudut ruangan. Nah, alatnya yang bisa digunakan untuk membersihkan debu yang belum ataupun kotoran yang belum menempel pada lantai. Nah, ini alat ini yang digunakan untuk membersihkannya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih.